telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Dan kekuasaan yang katakanlah berada di satu orang atau satu keluarga. Kalau banyak politisi atau pengamat menyerang Pak SBY ya, dengan pernyataan itu, justru saya mendukung Pak SBY. Nah, sekitar 1 minggu belakangan ini soal dinasti politik kembali mencuat. Kali ini menyasar kepada Partai Demokrat. Seperti yang diungkap oleh Johnny Allen Marbun pasca dipecat sebagai kader Partai Demokrat karena terlibat dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono yang adalah anak dari mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, menurut Johnny, Partai Demokrat yang sebelumnya adalah partai terbuka, namun berubah menjadi partai keluarga pasca Kongres luar biasa di Bali pada tahun 2013, di mana saat itu SBY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan lalu mendudukkan anak kandungnya sendiri, Edi Baskoro Yudhoyono, sebagai Sekretaris Jenderal untuk mendampinginya memimpin Partai Demokrat. Sudah tertanam di masyarakat bahwa Partai Demokrat telah dicap sebagai partai dinasti sejak KLB pertama di Bali tahun 2013, di mana Bapak SBY menjadi Ketua Umum dan anak kandungnya Edi Baskoro Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Ini baru pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, di mana pengurus partai politik, Partai Demokrat, bapaknya SBY Ketua Umum dan anaknya sebagai Sekretaris Jenderal. Tak sampai di situ, Johnny Allen juga mengungkap tentang rekayasa Kongres Partai Demokrat keempat di Surabaya pada tahun 2015 yang dilakukan oleh SBY agar kembali menjadi calon tunggal Ketua Umum seperti pada Kongres luar biasa di Bali. Terjadilah KLB pertama atau Kongres ketiga Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015, di mana beliau mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum, sehingga saya Johnny Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali yang saat itu menjabat Ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat, padahal pada Kongres kedua 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum. Pada Kongres keempat 2015 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Inilah bentuk pengingkaran janjinya terhadap dirinya sendiri dan para kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada Kongres kelima tahun 2020 Partai Demokrat, AHY juga tampil sebagai calon tunggal Ketua Umum dan terpilih secara aklamasi melanjutkan kepemimpinan bapaknya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat selanjutnya. Perkenankan saya menyampaikan pada saat ini saya dipercayakan oleh seluruh ketua DPD se-Indonesia untuk menjadi juru bicara mewakili 34 DPD Partai Demokrat dan 514 ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia.
untuk menyampaikan mendukung Bapak Agus Harimurti Yudhoyono AHN untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2020-2025. Dengan persetujuan, peserta Kongres meminta kepada pimpinan sidang menetapkan dan mengesahkan secara aklamasi. Telah ditetapkan secara aklamasi Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Apakah dapat disetujui? Apa yang terjadi pada Partai Demokrat seperti yang disampaikan oleh Johnny Allen tadi tentu membuka ingatan saya. Ingatan saya tentang apa yang pernah disampaikan oleh SBY 8 tahun silam soal dinasti politik, di mana saat itu SBY masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua. Tepatnya Jumat sore, tanggal 11 Oktober 2013. Kala itu SBY mengkritik soal dinasti politik yang terjadi di Banten. Maka sekali lagi berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan yang patut, sebab kalau melebihi kepatutannya godaan datang, dan kekuasaan yang katakanlah berada di satu orang atau satu keluarga yang kait-mengait satu sama lain itu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Pasca SBY mengkritik soal dinasti politik di Banten, begitu banyak politisi dan pakar politik yang mengkritisi balik pernyataan SBY tersebut. Namun tidak bagi Anas Urbaningrum, Ketua Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia itu justru mendukung kritikan SBY tentang dinasti politik. Karena menurutnya SBY sedang mengangkat satu nilai modern dalam sistem demokrasi, yaitu rekrutmen berdasarkan meritokrasi. Kalau banyak politisi atau pengamat menyerang Pak SBY ya, dengan pernyataan itu, justru saya mendukung Pak SBY. Betul. Saya mendukung karena Pak SBY sedang mengangkat satu nilai modern di dalam sistem demokrasi, yaitu rekrutmen berdasarkan kemampuan, berdasarkan kecakapan, berdasarkan prestasi. Meritokrasi itu sesungguhnya semacam rekrutmen atau penataan berdasarkan nilai-nilai yang objektif, kemampuannya, kecakapannya, achievementnya, prestasinya, bukan karena faktor non-prestatif. Faktor non-prestatif itu ya bisa hubungan darah, bisa hubungan famili, askripsi. Jadi status yang berdasarkan warisan ini, askripsi. Nah, demokrasi itu bukan status yang dibangun berdasarkan askripsi, tetapi berdasarkan prestasi, achievement. Anas juga menyampaikan jika ingin membangun budaya demokrasi yang benar di Indonesia, maka budaya meritokrasi adalah kunci. Sebab bila ingin membangun demokrasi tanpa mengembangkan budaya meritokrasi, maka yang akan terjadi adalah badannya demokrasi, tapi rohnya familikrasi. Jadi kalau kita ingin membangun demokrasi yang sungguh-sungguh di Indonesia, promosi budaya dan sikap meritokratik itu salah satu intinya, salah satu kuncinya. Kalau demokrasi yang kita bangun, sementara bukan budaya meritokrasi yang kita kembangkan,
itu akan menjadi hambatan yang serius. Sekurang-kurangnya bisa badannya demokrasi, tetapi ruhnya, nyawanya itu bukan demokrasi. Nyawanya bisa kerajaan, nyawanya bisa monarki, nyawanya bisa familikrasi. Padahal yang kita bangun adalah demokrasi. Jadi ketika kita bicara tentang meritokrasi, itu sesungguhnya adalah kepentingan bersama untuk membangun demokrasi yang sehat. Demikian obrolan hari ini. Buang yang buruk, simpan yang baik. Jangan terlalu serius, sebab ini hanya obrolan kedai kopi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, lalu di-share bila menurut kalian obrolan ini layak dibagikan. Terima kasih.